Lanjut ke Emmanuel. Hadir, Mbak. Honoratus. Hadir, Mbak. Margareta. Hadir, Mbak. Maria. Hadir, Mbak. Skolastika. Hadir, Mbak. Vincentia. Hadir, Mbak. Yohanes Doni. Hadir, Mbak. Yohanes Satria. Hadir, Mbak. Oke, teman-teman, semuanya hari ini hadir. Apakah ada dari ke-13 orang ini ingin memimpin doa tanpa ditunjuk? Halo, 11 MIPA 1. Oke, sepertinya tidak ada ya. Maka saya akan menunjuk kepada Emmanuel Bagus untuk memimpin doa pembuka kita pada hari ini. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami terima kasih atas rahmat-Mu karena hingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Google Meet pagi hari ini. Ya Bapak, kami akan menyertai kami. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Mbak Nelly bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah tubuhmu Yesus. Terima kasih Emmanuel. Saya harap minggu depan teman-teman semua ada yang berani untuk memimpin doa tanpa ditunjuk ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Apa tema pembelajaran kita? Ayo siapa yang berani untuk mengulangnya sekilas saja? Halo teman-teman. Gereja sebagai persekutuan terbuka, Bu. Oke, ada lagi? Gimana nih? Abro, bisa kamu sebutkan apa saja yang kita pelajari pada minggu lalu? Poin-poinnya. Halo, Abro. Ya, Mbak. Arti gereja sebagai persekutuan terbuka menurut Konsili Vatikan II, terus cara hidup jemaat perdana sama apa ya? Udah Mbak, itu aja seingatku. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Clara. Bagaimana Clara? Ya Mbak, sama kayak Abro, cuman tambahnya ada mungkin perbedaan sebelum dan sesudah Konsili Vatikan itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Maria. Bisa disebutkan Maria apa saja yang kamu ingat? Iya Mbak, kurang lebih sama kayak Abro sama Clara tadi Mbak. Iya, bisa disebutkan apa saja? Arti keselamatan, terus ada gereja bersifat piramidal dan gereja bersifat persekutuan, model persekutuan umat, sama kehidupan umat perdana. Oke, terakhir nih saya ingin bertanya kepada Vincentia. Bagaimana Vincentia? Arti gereja sebagai persekutuan yang terbuka, sama cara hidup jemaat perdana. Ada lagi, Vincent? Enggak. Oke, nah, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Di sini saya akan menyampaikan sekilas kembali mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu lalu tema pembelajaran kita adalah gereja sebagai persekutuan terbuka.
Nah, pada minggu lalu itu ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan kita. Yang pertama itu dikatakan bahwa gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan kepada segala bangsa. Nah, sama seperti Yesus, gereja pun harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termaksud keadaan sosial dan budayanya. Hal itu dilakukan untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Nah, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja itu bersifat piramidal. Hierarki menguasai umat sehingga menjadi hierarki sentris. Nah, karena hierarki sentris itulah hierarki menjadi pusat gereja. Pada masa itu, gereja bersifat institusional atau lembaga dan statis atau syarat dengan aturan. Berbeda dengan konsili sesudah Konsili Vatikan kedua. Gereja membentuk persekutuan umat Allah. Pada masa ini, adanya aggiornamento atau perubahan cara pandang Paus Yohanes ke-23 ketika membuka Konsili Vatikan kedua tahun 1962. Dan di sini, hierarki serta umat itu saling bekerja sama atau saling melengkapi karena mereka adalah partner kerja. Dan terakhir kita juga telah membaca ayat kitab suci dari Kisah Para Rasul mengenai cara hidup jemaat perdana. Nah, kisah umat perdana tadi itu memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Cara hidup umat perdana itu pun tetap relevan bagi kita. Hingga sekarang ini meskipun tidak secara keseluruhan dapat kita terapkan, namun semangat mereka dalam berkumpul sebagai umat Allah itu perlu kita terapkan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih akan terus meneruskan tema pembelajaran kita yang minggu lalu. Namun kita sekarang sudah masuk kepada bab 2 mengenai sifat-sifat gereja. Siapa yang masih ingat apa saja sifat-sifat gereja? Ada yang bisa menjawabnya? Halo? Oke, saya bertanya kepada Benedikta. Apa saja sifat gereja ya, Benedikta? Ada 4 sifat gereja Katolik. Maaf Mbak, udah lupa. Oke, siapa nih yang bisa bantu Benedikta? Ya Mbak, Iya, Bro. gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Oke, apa tadi Benedikta? Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oke, terima kasih Abro dan Benedikta. Nah, iya. Sifat dari gereja Katolik itu ada 4. Yang pertama, itu gereja yang satu. Yang kedua, gereja yang kudus. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Dan yang terakhir itu gereja yang apostolik. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai salah satu sifat gereja, yaitu sifat gereja yang pertama, gereja yang satu. Sebentar saya akan share screen-kan.
Apakah share screen saya kelihatan, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, seperti yang saya katakan tadi, pada hari ini kita mempelajari tema gereja yang satu. Nanti jika share screen saya terkendala, bisa dibilang ya teman-teman. Nah, Baik. oke, pada pembelajaran kali ini, kita atau peserta didik harus mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama itu, peserta didik mampu memahami segi-segi kesatuan gereja. Permisi, Mbak. Share screen saya keluar ya? Iya, Mbak. Oke, sebentar, saya ulang lagi. Sudah kelihatan teman-teman? Sebentar. Nah, kita balik lagi. Tadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu memahami segi-segi kesatuan gereja. Poin yang kedua, peserta didik harus mampu memahami makna kesatuan gereja melalui kitab suci. Dan yang terakhir, peserta didik itu harus mampu menghayati makna kesatuan gereja dalam hidupnya melalui refleksi. Nah, teman-teman di sini telah tersedia gambar. Ayo tebak ini gambar Santo siapa? Siapa yang bisa menebaknya? Ayo Yohanes Doni, menurut kamu ini Santo siapa ya? Nggak tahu ya, Mbak. Ayo siapa nih yang tahu? Santo Petrus, Mbak. Oke. Ya, ini adalah Santo Petrus. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat Santo Petrus itu sedang memegang sebuah kunci. Santo Petrus itu memiliki peranan pokok bagi sejarah gereja dalam membangun atau mendirikan gereja. Nah, nanti kita akan melihat nih, mengapa sih Santo Petrus membawa kunci seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu gereja. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, itu kita sudah mempelajari apa arti gereja. Saya ingin bertanya kembali nih, apa sih arti gereja menurut kalian? Saya ingin bertanya kepada Agatha Serafina. Gereja itu apa ya, Agatha? Halo, Agatha. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Gimana nih, Agatha? Halo Mbak, Iya. Mbak dari jaringannya agak
trouble. Oke, nah saya bertanya nih Agatha. Menurut Agatha, apa sih itu gereja? Kita sudah mempelajarinya 2 minggu yang lalu. Menurut saya gereja itu ada dua kemarin Mbak, sebagai tempat ibadah sama sebagai persekutuan kalau nggak salah. Oke, kalau menurut Honoratus, bagaimana nih? Ada dua mbak, sebagai tempat sama sebagai persekutuan orang-orang beriman yang pada Tuhan. Oke, gereja. Gereja itu seperti yang teman-teman katakan, bahwa gereja itu adalah tempat ataupun sebuah perkumpulan umat Allah. Nah, dikatakan bahwa gereja itu tadi tempat atau persekutuan umat Allah, atau bisa juga disebut dengan komunion atau sebuah persekutuan umat Allah. Kali ini kita masuk pada pembahasan sifat gereja yang satu. Gereja yang satu ini pertama-tama karena disatukan oleh itu ada iman, Yesus Kristus, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Teman-teman bisa mencatatnya ya atau men-screenshot slide yang telah saya share screen-kan. Nah, yang pertama itu ada iman akan Yesus Kristus. Nah, iman inilah yang menyatukan kita sebagai anggota gereja. Yesus Kristus sendiri mewahyukan dirinya dalam kitab suci. Maka kitab suci inilah yang menjadi sumber iman kita sebagai pewahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman ini semua ada Alkitab gak di sampingnya? Bisa tolong diambil karena kita akan membaca beberapa kutipan dari ayat kitab suci. Bagaimana teman-teman? Sudah? Ya, Mbak. Oke ya, nanti saya tunjuk harus bisa membaca Alkitab ya. Nah, yang pertama saya ingin Daniel coba buka 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Apa tadi Mbak? Ulangi. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Baik Mbak. Oke, bisa dibacakan? Bisa Mbak. Bisa Mbak. Iya, oke, baca Daniel. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oke, terima kasih Daniel. Nah, jadi dalam kitab suci 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10 dikatakan bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Nah, hal itulah yang perlu kita pelajari sebagai
orang-orang yang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Di samping itu, karena jemaat yang telah berhimpun di dalam Kristus hendaknya menjadi satu tubuh yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Saya ingin di sini Vincentia untuk membacakannya. Sebentar, Mbak. Oke. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oke, terima kasih Vincentia. Jadi jelas ya teman-teman, karena iman kita inilah, iman kita terhadap Kristus yang menjadikan kita himpunan umat Allah seperti yang telah kita bahas pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Tadi itu selain ada iman akan Yesus Kristus, selanjutnya ada pembaptisan. Nah, kita semua itu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah yang menyatukan kita. Jika kita sudah dibaptis, maka kita pun masuk dalam perhimpunan umat Allah yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemarin juga sudah kita katakan bahwa umat Allah itu adalah siapa yang ingat nih? Apa itu umat Allah? Siapa yang bisa dianggap menjadi umat Allah? Ayo teman-teman, siapa yang masih ingat? Telah dibaptis. Iya, ada lagi? Yang telah dibaptis? Ada pendapat lain? Itu tadi yang menjawab siapa ya? Immanuel, Mbak. Oke, benar Immanuel. Nah, umat Allah itu adalah para pengikut Kristus yang telah dibaptis. Kita bisa lihat dari Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Bisa tolong dibacakan Yohanes Doni? Baik, Mbak. Tadi berapa, Mbak? 1 Efesus. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6 kan, Mbak? Iya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oke, terima kasih Don. Nah, sekarang teman-teman jelas dalam pembaptisan itu ada forma yang kita gunakan. Siapa yang masih ingat apa forma yang dikatakan imam ketika membaptis kita waktu kecil? Saya bertanya kepada Margareta. Iya, apa? Bisa diulang Margareta? Enggak, saya nggak ingat, Mbak. Oke, coba saya bertanya lagi kepada Yohanes Satria. Bagaimana Yohanes, apa yang dikatakan imam ketika membaptis kita? Apa ya, Mbak? Nggak tahu, Mbak. Aduh, masa forma pembaptisan kita ini tidak tahu ya. Clara, bagaimana Clara? Kurang tahu ya Mbak, soalnya kebetulan baptis bayi.
pada pembelajaran yang lalu-lalu dari SMP pasti sudah ada dong. Kalau Daniel? Saya nggak tahu, Mbak. Saya baptis bayi. Waduh. Nah, forma pembaptisan kita itu adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, apa tadi teman-teman? Bisa diulang kembali, Clara? Ini Mbak, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. ini Clara, itu salah. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bisa diulang kembali? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, nah forma inilah yang digunakan untuk pembaptisan, entah itu di gereja Katolik sendiri maupun gereja di dominasi lain. Nah, dominasi lain di sini itu maksudnya dominasi yang ada pada himpunan yang namanya PGI atau Persatuan Gereja Indonesia. PGI itu sendiri terdiri dari dominasi-dominasi Kristen yang menggunakan forma ini ketika pembaptisan. Nah, forma ini jugalah yang nantinya dapat diterima di gereja Katolik. Jadi, salah satu yang menyatukan kita ini adalah pembaptisan. Saya punya pengalaman, sama seperti yang dikatakan di sini tadi, bahwa forma yang sama itu akan diterima langsung di gereja Katolik juga. Saya dulu itu baptis bayi, tapi baptis bayinya itu di gereja HKBP. Ada yang tahu gereja HKBP itu gereja apa? Halo teman-teman 11 MIPA 1. Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Iya benar. HKBP itu Huria Kristen Batak Protestan. Nah, jadi saya itu dulu waktu masih bayi saya itu dibaptis di sana. Tapi orang tua saya sudah diberkati di Katolik. Hanya saja karena permasalahan adat yang mengharuskan saya baptis di HKBP. Tapi setelah saya besar, setelah saya kelas 5 SD, saya terima resmi di Katolik. Nah, itu langsung diterima resmi saja, tidak harus belajar lagi dari awal karena yaitu forma pembaptisan di HKBP dengan di Katolik itu sama. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya saja yang berbeda itu bahasanya. Kalau di HKBP itu lebih menggunakan bahasa daerah, sedangkan di Katolik itu umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi pembaptisan merupakan salah satu yang menyatukan kita hingga menjadi gereja yang satu. Selanjutnya ada perayaan Ekaristi. Kita itu disatukan dalam perayaan Ekaristi. Kita contohkan saja nih, kita ingat misalnya ketika kita ikut ambil bagian dalam misa dimanapun itu, mau di Surabaya, Semarang, Jogja, Larantuka, Palu, Balikpapan, Pekanbaru, Samosir, atau bahkan di mana saja, bahkan di luar negeri sekalipun, misanya itu akan tetap sama. Tetap sama di sini maksudnya bacaan-bacaannya itu sama, tata perayaannya sama, doa-doa dan lain sebagainya itu pun akan tetap sama. Terkecuali bahasa yang dipergunakan mungkin akan berbeda-beda, karena sekarang ini sudah banyak misa yang menggunakan bahasa daerah atau dikenal dengan inkulturasi. Nah, apakah teman-teman sekalian pernah mendengar yang namanya inkulturasi?
Belum, Mbak. Oke, nah di sini inkulturasi itu adalah memasukkan budaya ke dalam misa. Contohnya saja yang saya tahu di daerah Jawa ini, contoh inkulturasinya itu adanya misa satu suro. Teman-teman pernah mengikutinya? Nggak pernah, Mbak. Oke, contoh lainnya itu saya pernah mengikuti salah satu misa di Semarang ini. Saya lupa nama parokinya, tapi itu pada saat misa itu umat membawakan hasil tanah atau hasil pekerjaan mereka, jadi kayak membuat sebuah apa ya, saya juga lupa namanya, tapi itu bentukannya itu isinya semua hasil jeripayah dari umat di situ. Ada seperti hasil tanaman, bentuk-bentuk makanan. Nah, itu contoh dari inkulturasi. Contoh inkulturasi lainnya itu seperti adanya tarian-tarian persembahan, tarian adat yang dimasukkan ketika persembahan. Dan contoh lainnya itu pada Mana Bakti atau puji syukur, itu kita bisa mendapati adanya musik dengan gaya-gaya daerah. Ada yang musik dengan lagu dengan gaya Jawa, gaya Dayak, gaya Tionghoa, dan gaya lain sebagainya. Nah, selanjutnya, misa dirayakan oleh orang-orang yang percaya, sama-sama percaya beriman Katolik, dan dipersembahkan oleh imam yang dipersatukan dengan uskupnya, dan dipersatukan dengan Bapa Suci, Paus penerus tahta Santo Petrus. Selanjutnya di sini tadi siapa ingat ya, setelah ada iman akan Yesus Kristus, pembaptisan, dan perayaan Ekaristi, ada apa lagi ya teman-teman? Satu lagi. Tadi ada 4 poin. Siapa yang bisa menyebutkan? Pimpinan di seluruh dunia, Mbak. Oke, benar Abrosius. Selanjutnya itu adalah pimpinan di seluruh dunia. Tadi di samping perayaan Ekaristi, kita juga disatukan oleh pemimpin yang sama. Secara historis, kita itu bertolak pada penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Yang dilanjutkan atau diteruskan oleh para paus hingga saat ini. Nah, inilah alasan yang menjadi alasan kenapa Santo Petrus tadi itu, di gambar yang tadi, itu membawa sebuah kunci. Nah, dalam sejarah Katolik sendiri, Petrus adalah paus pertama, dan paus-paus berikutnya disebut succession apostolica, yang artinya memiliki corak tugas pengembalaan dalam pelaksanaan tugas-tugas gereja, yaitu ada tugas memimpin, tugas melayani, mengajar, dan menguduskan. Nah, kita akan membaca ayat kitab suci kembali dari Matius 16 ayat 16 sampai 19. Kali ini saya ingin Clara untuk membacakannya. Tolong diulangin dong, Mbak. Ayat perikopnya apa? Matius 16 ayat 16 sampai 19, Clara. 16 sampai berapa, Mbak, ayatnya? 16 sampai 19. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Clara. Nah, Ya, sama-sama. maka dari bacaan tadi itu dapat dipahami menjadi sebuah wasiat dari Kristus bagi Santo Petrus yang menerima kunci kerajaan surga ini dan menjadi batu pondasi kita untuk membangun gereja. Nah, teman-teman, sebenarnya ciri gereja yang satu itu ialah menuntut suatu komunio dengan gereja Roma atau sekurang-kurangnya tidak terpisah daripadanya atau yang disebut dengan excommunication. Maka ketika kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan menggereja kita ini sudah banyak sekali dalam sejarah gereja pun mengalami banyak perpecahan-perpecahan yang dimulai dari perpecahan antara gereja barat dan gereja timur. Kemudian itu ada Calvinisme, ada Protestanisme, dan Anglikan. Atau lain sebagainya, itu masih banyak lagi perpecahan-perpecahan yang terjadi. Sehingga kita dituntut untuk saling mengampuni dan saling menghormati. Supaya yang ditekankan itu adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Hingga perbedaan itu dapat menyatukan kita. Atau dalam semboyan bangsa kita sendiri nih, bangsa Indonesia, itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dari keempat ini teman-teman, tadi ada iman akan Yesus Kristus, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Halo, 11 MIPA 1. Suara saya terdengar ya teman-teman? Terdengar Mbak, sampai sekarang belum ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya bingung bisa WA ke Mbaknya. Oke, terima kasih Agatha. Nah, kita lanjutkan nih teman-teman. Selanjutnya itu dikatakan bahwa Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi dari pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan, serta disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan iman mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan. Poin yang selanjutnya dikatakan, kesatuan itu tidaklah sama dengan yang namanya keseragaman. Kesatuan gereja dimengerti sebagai Bhinneka Tunggal Ika, baik di dalam gereja Katolik sendiri maupun dalam persekutuan ekumenis. Nah, kesatuan gereja bukanlah semacam kekompakan organisasi saja atau kerukunan sosial. Bukan juga soal struktur organisasi yang lebih bersifat lahiriah. Tetapi kesatuan gereja itu lebih ke Injil Yesus Kristus yang diwartakan, dirayakan, dan dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam gereja yang satu, umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Persatuan umat pun turut mengusahakan yang namanya persaudaraan, perdamaian, dan cinta kasih, serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dengan demikian, umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Nah, semangat dan roh Kristus adalah semangat, roh, dan cinta kasih itu harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan. Kesatuan, dan solidaritas bangsa untuk membina toleransi dan kerukunan, serta untuk mengikhtiarkan kepentingan umum dan turut membangun di segala sektor.
Nah, semuanya itu dilakukan sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya ilahi. Nah, diketahui bahwa gereja itu ilahi, sekaligus bersifat insani. Gereja itu berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi, dan statis. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Tadi sudah dikatakan juga bahwa banyak perpecahan yang terjadi di dalam sejarah gereja. Nah, tentu saja itu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa gereja itu harus satu menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 183. Yang pertama itu alasannya karena gereja itu satu menurut asalnya. Asalnya itu adalah Tritunggal Maha Kudus, yaitu kesatuan Allah Tunggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, itu gereja satu menurut pendirinya. Pendirinya itu yaitu Yesus Kristus, yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Alasan yang terakhir atau alasan yang ketiga itu, gereja satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di dalam hati umat beriman. Nah, Roh Kudus itu menciptakan persekutuan umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Teman-teman 11 MIPA 1, apakah bisa diulang tadi apa saja alasan menurut Katekismus Gereja Katolik mengapa gereja itu satu? Saya ingin bertanya kepada tadi siapa ya yang belum mendapat bagian pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Skolastika. Halo Skolastika. Iya, Mbak. Bagaimana nih? Apa saja tadi alasannya? Ada 3. Yang pertama, menurut asalnya. Yang kedua, menurut pendirinya. Dan yang ketiga, menurut jiwanya. Oke, terima kasih Skolastika. Nah, ya, yang dikatakan Skolastika itu tadi benar. Alasannya itu ada 3, menurut asalnya, menurut pendirinya, dan menurut jiwanya. Selanjutnya, gereja yang satu memiliki kemajemukan yang luar biasa. Umat beriman menjadi saksi iman dalam panggilan hidup yang berbeda-beda dan beraneka bakat serta talenta, tetapi saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Nah, keanekaragaman budaya dan tradisi memperkaya gereja kita dalam ungkapan iman yang satu. Sehingga pada intinya, cinta kasih itu haruslah merasuki gereja. Sebab melalui cinta kasihlah para anggotanya saling dipersatukan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan yang harmonis. Nah, kita telah sampai pada kesimpulan. Saya ingin ke-13 siswa ini dapat menyimpulkan pembelajaran. Atau ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran tanpa saya tunjuk? Bisa mendapat poin plus ya teman-teman, jika mampu menyimpulkan pembelajaran tanpa ditunjuk. Ayo, ada yang berani 11 MIPA 1? Saya, Mbak. Oke, Manuel, bagaimana kesimpulan? Tadi ada 4 sifat gereja. Gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Lalu yang dibahaskan sifat gereja yang satu. Sifat gereja yang satu itu dibagi jadi 4. Ada iman akan Yesus Kristus, lalu pembaptisan, ada perayaan Ekaristi, lalu pimpinan di seluruh dunia. Lalu tadi juga bahas dari gereja yang satu menurut suatu komuniu,
Lalu ada kesatuan iman yang mendorong semua orang Kristen untuk mencari persekutuan. Ada yang kesatuan gereja, bukanlah semata kekompakan organisasi, tetapi Injil Yesus Kristus yang diwartakan. Lalu gereja itu juga bersifat insani, dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Ada gereja yang satu menurut GKG 183 dibagi menjadi 3, yaitu gereja menurut asalnya, gereja menurut pendirinya, gereja menurut jiwanya. Oke, terima kasih Emmanuel. Kesimpulan kamu cukup lengkap. Nah, selanjutnya saya tunjuk nih ya, Honoratus Pavel untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Pak. Yang pertama itu tadi ada sifat-sifat gereja, gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik dan apostolik. Tadi dalam gereja yang satu ada iman yang satu, pembaptisan, sakramen ekaristi, sama yang terakhir pimpinan dalam gereja. Ada 3 alasan menurut tadi saya lupa kenapa gereja yang satu itu ada 3 alasan. Yang satu menurut asalnya yaitu Allah itu sendiri, yang kedua menurut pendirinya yaitu Tuhan Yesus, lalu yang ketiga menurut jiwanya Roh Kudus. Itu Mbak dari saya. Oke, terima kasih Pavel. Nah, tadi sudah 2 cowok yang menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Ini terakhir saya bertanya kepada Maria. Halo Maria, bisa disimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya Mbak, sebentar. Oke. Jadi yang pertama itu ada 4 sifat gereja. Yang pertama itu ada 1, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu gereja yang 1 itu ada iman, Yesus Kristus, pembaptisan, perayaan ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Lalu gereja yang 1 itu tadi menurut Katekismus Gereja Katolik, yang pertama ada gereja itu 1 menurut asalnya, yang kedua ada gereja itu 1 menurut pendirinya, dan yang ketiga ada gereja itu 1 menurut jiwanya. Lalu dari ini juga kita belajar tentang gereja itu ilahi sekaligus bersifat insani. Kurang lebih itu sih Mbak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Emmanuel, Pavel, dan Maria telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya bantu di sini untuk menyimpulkan lagi lebih ringkas. Yang pertama itu, gereja yang 1 ini pertama-tama disatukan oleh iman akan Yesus Kristus, pembaptisan, perayaan ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Poin yang kedua, bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus tadi hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Poin yang ketiga, telah dikatakan tadi bahwa ciri gereja yang 1 ialah menuntut suatu komunio dengan gereja Roma atau sekurang-kurangnya tidak terpisah daripadanya, atau dikatakan dengan excommunication. Nah, poin keempat, kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Kesatuan gereja lebih dimengerti sebagai Bhinneka Tunggal Ika, baik di dalam gereja Katolik maupun dalam persekutuan ekumenis. Dan terakhir, cinta kasih itu harus merasuki gereja. Sebab melalui cinta kasihlah, para anggotanya itu saling dipersatukan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan yang harmonis. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ada sedikit tugas bagi teman-teman semua. Ini yang 13 orang ini memiliki akun Instagram semua kan? Halo? Kalau saya punya Mbak. Oke, berarti saya bisa membuat penugasan ini. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman semua melihat postingan dari feed Instagramnya Hits OMK?
Siapa nih yang follow Instagramnya Hits OMK? 11 MIPA 1. Saya enggak. Yang lain bagaimana nih? Saya juga belum. Oke, nah di sini saya jelaskan terlebih dahulu tugasnya. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana postingan dari Hits OMK tadi. Nah, di sini siswa membuat postingan di feed Instagram kalian masing-masing mengenai sifat gereja yang satu. Nah, itu bisa minimal itu ada 3 slide yang berupa pertama itu pengertian gereja yang satu, kemudian pandangan KGK tadi, KGK artikel 183 mengenai gereja yang satu, alasannya mengapa disebut satu, dan usaha-usaha yang dapat kalian lakukan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam atau persatuan kita di dalam gereja Katolik sendiri dan persatuan antar gereja. Lalu kalian bisa men-tag akun Instagram saya @nellystefani_sng, itu underscore-nya ada 2 ya teman-teman. Di sini saya akan memperlihatkan contoh dari penugasan kita pada hari ini. Sudah kelihatan teman-teman? Halo? Belum, Mbak. Belum ya? Waduh. Oke, sebentar teman-teman, sepertinya saya keluar. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, salah satu contoh dari feed Instagramnya Hits OMK. Jadi itu teman-teman bisa yang pertama tadi kan pengertian dari ke gereja yang satu. Nah, slide kedua itu diisi dengan pandangan KGK, dan yang terakhir itu slide ketiga, usaha dari teman-teman bagaimana caranya untuk memperkuat persatuan ke dalam maupun keluar gereja Katolik sendiri. Saya keluar lagi ya teman-teman. Slide-nya share screen saya tidak kelihatan lagi ya? Tidak, Mbak, masih terlihat. Oke, nah sepertinya ini saya terkendala sinyal karena di HP saya sudah keluar. Nanti saya kirimkan contoh dari bentuk tugas ini, ada contoh dari teman-teman kalian juga yang sudah mengerjakannya, dan contoh dari feed Instagramnya Hits OMK tadi. Nah, untuk disetujui bersama, deadline tugas kita pada hari ini itu besok hari Sabtu tanggal 7 Agustus jam 5 sore. Bagaimana teman-teman? Setuju? Senin, Mbak. Senin? Oke, Senin. Selasa. Ya. Oke, baik.
Nah, tugas hari ini dikumpulkan terakhir Senin pagi jam 9. Oke, teman-teman, setuju? Setuju, Mbak. Terus Mbak, Oke, teman-teman. Bisa on cam sebentar, saya ingin membuat dokumentasi. Halo, teman-teman. Ini siapa nih yang pakai laptop? Agatha bisa tolong di screenshot kan ya? Ayo dong semua buka kamera on cam kan? Wah. Ayo nih, mana nih? Oke, nah teman-teman bisa Agatha bisa di screenshot kan? Oke, terima kasih Agatha. Nah, teman-teman bisa di off cam kan lagi. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Saya ingin yang menutup itu Daniel. Baik, Mbak. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membimbing kami dalam pembelajaran hari ini. Hendaknya Tuhan memberikan bimbingan agar pembelajaran pada hari ini dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Daniel, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama Mbak. teman-teman. Selamat pagi.